Hai guys, sekarang kita lanjut masih di gelombang elektromagnetik. Kita mau mencari apabila kita mengetahui bentuk gelombang elektromagnetik itu dalam medan listrik, maka kita bisa mencari bentuknya dalam medan magnet. Nah, sebagai contoh, sebagai kita lihat, ini ada yang diketahui nah, ini secara teori kita tahu bahwa ini adalah gelombang elektromagnetik dengan kita melihat medan listriknya, di mana ini dia arah penjelarannya ke arah X3 ya. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana untuk menentukan medan bentuknya dalam medan listrik, dalam medan magnet. Nah, kita ingat persamaan Maxwell. Kita bisa ingat bahwa ini sama dengan minus do B do T. Nah, dari sini kita bisa menentukan B. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kalau ini kan diferensial, maka kalau kita mau mencari B, maka kita ini integral. Maka nanti kita dapati B sama dengan minus integral nah, yang pertama kita harus cari yang ini dulu ya, dari E-nya ya, jadi nilai rotasi E itu nilainya bagaimana? Nah, kita ingat bahwa kita bisa menggunakan aturan sebagai berikut. Jadi ini kita tulis karena di sini kita pakai X1, X2, X3 ya. Jadi X1, X2, X3. Nah, ini do X1. Nah, D-nya itu yang ada hanya X1 di sini ya. Jadi kalau kita bisa tulis di sini adalah 0 ya. 0 di sini 0. Di sini D pangkat I omega T kurang X3 ya. Nah, kalau kita lihat begini, kita ingat bahwa kalau kita ambil ini ya 0, kalau di T-nya berarti ada ya. Kalau yang di sini, kalau yang ini, maka yang ini 0, yang ini tidak ada karena yang di sini ke X1 ya. Jadi kalau kita yang kita bisa ambil itu yang di sini. Jadi sebentar kita perhatikan. Yang ini diturunkan ya. Kalau kita ambil dari X1 ya, X1 pakai ini turunkan di sini 0 ya, 0. Kalau X2 ya, kalau kita biasanya ingat persyaratan di sini positif, di sini negatif, di sini positif ya. Jadi kalau di sini negatif berarti minus ini ke sini, maka diturunkan apa X3-nya itu. Sedangkan yang ini 0 berarti yang ada cuma ini saja ya, yang
di tengah ini, sehingga kita dapati tolong perhatikan bahwa kita dapati ini di tengah ini negatif, maka negatif, tapi dia di sini lagi negatif. Kita ingat kali sila, jadi positif ini negatif, berarti ya dia ya ini negatif lagi, maka dia dapati negatif ya, jadi negatif ke atas negatif, tapi di sini diturunkan negatif karena kita dapati nanti diturunkan do x3 dari sini ya. Jadi kita dapati kalau kita turunkan, maka kita dapati di sini sama dengan kalau ibu minus x2 itu, lalu minus lagi karena dia ke sini 0, tapi diturunkan terhadap ini dapat negatif ya, jadi minus lagi, ini bisa tulis minus IK karena diturunkan terhadap x3 ya, jadi IK minus IK dikali E pangkat I omega T kurang K X3 ya. Jadi kalau kita dapati di sini ini negatif berarti negatif ya. Jadi kita akan dapati sama dengan negatif IK E0 X2 E pangkat I omega T kurang K X3. Nah, kemudian kita lakukan integral untuk mencari B, maka B sama dengan minus integral nah, kita lihat di sini minus, maka kita akan tulis sama dengan positif ya, kita kasih keluar yang ini IK E0 X2 integral daripada E pangkat I omega T kurang K X3 dt. Jadi integralnya hanya ke T, maka kita dapati ini menjadi sama dengan IK E0 X2 integral menjadi 1 I per omega E pangkat I omega T dikurang K3 ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat ini dengan ini coret, maka kita dapati B sama dengan K per omega E0 X2 E pangkat I omega T dikurangi K X3 gitu ya. Nah, K per omega kita ingat sama dengan, karena ini gelombang elektromagnetik, ini adalah kita bisa tulis K per omega itu sama dengan, kita ingat K kali V, V itu kecepatan merambat kalau di gelombang tali ya, sama dengan omega. Jadi kalau K per omega berarti sama dengan C per V. Nah, tapi ini di gelombang elektromagnetik itu K kali kecepatan merambat cahaya, C itu kecepatan merambat cahaya, itu sama dengan omega, sehingga K per omega itu sama dengan C per C, sehingga nanti kita dapati medan magnetnya B itu sama dengan K per ini menjadi C per C E0 X2 E pangkat I omega T kurang K X. Nah, ini adalah bentuk daripada
medan magnetnya. Jadi kalau kita perhatikan untuk gelombang elektromagnetik, kalau kita gelombang untuk medan listriknya dia ke X1 dengan arah penjalaran ke X3 sama, tapi yang satunya yang B itu X2. Jadi ada di dalam gambar, di dalam penjelasan, di dalam materi yang sudah diberikan hubungan antara medan listrik dan medan magnet itu waktu penjalaran gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik itu waktu dia menjalar, bukan gelombang listrik, medan listriknya jalan sendiri, medan magnetnya jalan sendiri, sama-sama, tapi dengan kalau kita lihat ini yang arahnya ini ke X2, ini yang ke X1, tapi alat penjalaran ke X3, sehingga kita bisa digambarkan di dalam materi itu bisa dipelajari. Dan ibu pikir seperti begini, ini kalian sudah mengerti, tinggal diperhatikan dan dipelajari. Oleh karena itu bisa ditanya di bagian komentar, kemudian di like, di share, jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Terima kasih.